Itu tahiyatul Islam, tahiyatun min ahlil jinan, tahiyatun fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat kesehatan, kesempatan, wabil husud, nikmat iman dan Islam. Selawat berikan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad serta para sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, anak-anak sekalian, kerinduan sudah lama tidak bertemu dengan anak-anak untuk menatap muka secara langsung karena situasi pandemi dan harus stay home di rumah. Jadi Pak Aris apa pagi hari ini dengan sebuah tausiah. Semoga tausiah ini bisa menjadi sebuah bermanfaat dan menjadi sebuah pelajaran buat kita semua. Pak Ari awal kisah ini dengan sebuah ketika Rasulullah Isra Mi'raj, maka Rasulullah mendengar sebuah terompah atau sendalnya Bilal. Padahal Bilal masih hidup, sendalnya atau terompahnya sudah kedengaran di surga sana. Anak-anak ketahui apa yang anak-anak ketahui tentang kalau Pak Ari bahas tentang Bilal? Tentu sebagian banyak mengatakan Bilal adalah seorang budak, orang yang biasa dan seterusnya. Tapi di balik kisah itu semua, Bilal adalah orang yang luar biasa. Suatu ketika, nama Bilal ini memang bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari suku-suku ternama pada saat di kota Mekah saat itu. Hanya Bilal besar di kota Mekah. Ketika ayahnya meninggal, Bilal bin Rabah pun menjadi sebuah budaknya Umayyah bin Khalaf. Bukan main penyiksaan dan penindasan yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Jadi Bilal bin Rabah ini adalah satu di antara sahabat yang lain yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, generasi pertama atau Islam saat itu. Kalau kita bisa bayangkan dengan situasi sedikit sekali, tidak bisa sampai 100-an kondisi umat Islam dengan penyiksaan yang luar biasa dengan mayoritas kaum kafir Quraisy saat itu. Tapi luar biasanya Bilal tetap bertahan ketika suatu ketika panas dan teriknya matahari sudah muncul. Umat-umat Islam saat itu yang menjadi budak harus memakai baju besi dan berjemur di tengah teriknya panas matahari. Begitupun juga yang dilakukan oleh Bilal, bukan memakai baju besi lagi, tapi Bilal tidak memakai baju sama sekali dan dijemur dan ditimpa dengan sebuah batu yang besar saat itu. Kita bisa bayangkan kalau kita menjadi dan di posisi Bilal, bagaimana kondisi keimanan kita. Bilal berapa kali dan diminta untuk menyembah Lata dan Uzza, Mana dan sekalipun, tapi yang terucap hanya Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Kalimat itu sepele, tapi menjadi sebuah nutrisi tambahan dan energi baru buat Bilal bin Rabah. Karena keimanan yang luar biasa, nyawa dan raganya dia pertaruhkan untuk Islam. Walau dia harus dijemur, bahkan dia harus ditimpa sebuah batu yang besar, tapi semangat itu tidaklah mengapa. Karena disitulah keimanan dan ketakwaan seorang Bilal bin Rabah. Jadi suatu ketika Bilal bin Rabah sedang disiksa, maka berulang-ulang kali disiksa, maka Bilal bin Rabah saat itu bertemulah Abu Bakar melihat saat itu. Bahkan Abu Bakar menawarkan kepada Umayyah bin Khalaf, berapa kau jual budak ini? Maka Abu Bakar menawar 9 kiswah. Tapi kata Umayyah bin Khalaf, kalau seandainya kalian beli 1 kiswah ya Abu Bakar, saya kasihkan.
betapa tidak berharganya sekali Bilal bin Rabah saat itu. Tapi kata Abu Bakar, kalaupun kalian mau jual 10, saya akan beli Bilal saat itu. Luar biasa. Singkat cerita, ketika terjadinya Perang Badar ini adalah 315 dibanding 900 pasukan, artinya 3 kali lipat saat itu. Tapi luar biasa, tidak bisa diragukan tenaga dan pemikiran Bilal saat itu. Ternyata orang yang dulu menyiksa Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal pun tumbang pada Perang Badar. Kita tidak bisa menyangka seorang Bilal bisa membunuh Umayyah bin Khalaf. Dan singkat cerita yang lain, suatu ketika pada pemasukan kota Mekah, Bilal pertama kali untuk memandangkan azan. Itu luar biasanya. Jadi kisah singkat Bilal ini menjadi sebuah inspirasi buat kita. Islam tidak memandang suku, Islam tidak memandang budaya, Islam tidak memandang siapa kaya dan miskin. Yang takwa di sini adalah, yang mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Sekian, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, agar kita tidak bisa merendahkan orang lain dan tidak berbangga diri dengan sebuah kekayaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.